Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi. Baik, di sini saya akan membuat tugas resume video tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang meresume artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil dan kajian atau hasil penelitian yang disajikan dengan jenis ilmiah tertentu, di mana audiens dan pendengar khusus dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kajian dan juga kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk menjadi sebuah referensi baru untuk dipikirkan, dikaji secara ulang dan diskusikan lagi, baik secara lisan maupun dengan tertulis. Kemudian fungsi artikel ilmiah ini sendiri sebagai rujukan suatu hasil penelitian, kemudian untuk meningkatkan wawasan kita semua serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Tujuan pembuatan artikel ilmiah ini untuk menyampaikan beberapa gagasan yang dimiliki, memenuhi tugas dan menyelesaikan pendidikan, untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam suatu forum pertemuan, mengikuti perlombaan yang diadakan, serta untuk berbagi ilmu juga sesama audiens dan penontonnya juga. Jenis-jenis karya jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel atau jurnal ilmiah. Bentuk penjelasannya itu bentuk tulisan berisi pendapat yang subjektif dari penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan bentuk suatu masalah yang pembahasannya didapat dari berdasarkan data di lapangan yang diperoleh serta bersifat empiris dan objektif. Biasanya menjadi tugas para mahasiswa juga, yaitulah makalah. Kemudian kertas kerja. Kertas kerja atau work paper ini dibuat dengan analisis yang lebih dalam dan tajam, dan juga akan dipresentasikan pada forum yang lebih besar seperti seminar. Itulah namanya kertas kerja. Kemudian paper adalah makalah atau artikel para mahasiswa yang hendak menyelesaikan pendidikannya. Kemudian skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa S1 yang akan menyelesaikan studinya sebagai syarat lulus. Skripsi yang akan insyaallah yang saya juga akan menempuhnya. Kemudian tesis adalah sebuah karya ilmiah yang akan dibuat oleh mahasiswa S2 yang isinya lebih mendalam dari skripsi dan tentunya berisi pengalaman baru dan penelitian yang telah berlangsung sebelum tesis ini serta dibuat berdasarkan fakta data yang valid. Dan insyaallah juga doakan saya bisa lulus S1 dan saya akan melanjutkan studi dengan S2, dan alhasil saya akan insyaallah akan melaksanakan yang namanya tesis ini. Kemudian yang ketujuh, disertasi, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S3 yang merupakan suatu dalil yang telah dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang rinci. Kemudian 8, artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah yang disusun dan ditulis dengan gaya bahasa populer, menggunakan bahasa jurnalistik atau media untuk dimuat dan ditampilkan media massa seperti surat kabar dan juga tabloid. Ciri-ciri artikel ilmiah ini objektif, artinya isi artikel ilmiah harus dikembangkan dari keadaan aktual yang memang eksis. Rasional, krisis karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Reserved atau menahan diri, artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Struktur artikel ilmiah yang akan dimuat dalam jurnal biasa bersumber dari hasil penelitian ataupun kajian bermasalahan berdasarkan pada hasil pemikiran dan studi keputusan sesuai yang relevan. Artikel ilmiah didasarkan hasil penelitian secara umum terdiri atas 7 hal, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, cara penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel yang bersumber dari kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran dan kepustakaan relevan, maka struktur naskah terdiri dari 6 hal, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Struktur penulisan artikel ilmiah. Judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Di bawah judul cantumkan nama penulis tanpa gelar dan lembaga tempat bertugas.
Harus jelas nama kita tanpa gelar kita, kemudian harus jelas juga lembaga dan tempat atau tempat kita bertugas. Abstrak memuat inti permasalahan atau tujuan cara penelitian, hasil dan kesimpulan berbahasa Inggris atau Indonesia. Kemudian pendahuluan berisi latar belakang masalah. Kemudian metode penelitian menguraikan cara-cara masalah untuk penelitian tersebut. Kemudian hasil penelitian adalah pembahasan hasil yang telah kita dapatkan tadi. Kesimpulan mau pernyataan singkat tentang hasil yang penelitian yang kita ambil, yang kita peroleh tadi sesuai dengan rumusan permasalahan yang kita. Kemudian daftar pusaka itu hanya memuat yang dipakai dalam penyusunan artikel ilmiah saja, tidak perlu sama dengan daftar pusaka yang terdapat dalam laporan penelitian. Baik, sekian dari resume saya. Apabila saya ada salah juga, mohon maaf karena saya masih pemula juga dalam masalah membuat video. Baik Bu, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.